saya ucapkan untuk rekan-rekan pers yang mana kemarin saya coba undang melalui telepon terkait untuk klarifikasi ataupun pembantahan yang dilakukan Junter Marbun selaku Kadis Pertanian terkait pengakuannya yang sudah didampingi kuasa hukumnya Maruli Purba tentang pengakuan yang viral terkait video dugaan suap di Dinas Pertanian. Jadi saya rasa untuk lebih jelasnya mungkin sekarang saya sudah serahkan dan sudah saya tangani surat kuasa untuk pendamping saya, yaitu kuasa hukum saya, yaitu Pak Roder Nababan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sebagai pendamping atau kuasa hukum Hotman Marbun dalam hal ini terkait dengan viralnya video yang di Kumbang Hasundutan diduga dilakukan oleh Kadis Pertanian Junter Marbun. Namun kalau saya baca dalam video dari media, pihak dari Junter Marbun telah melaporkan klien saya di Polres Kumbang Hasundutan. Namun mereka menyatakan bahwa saudara Hotman Marbun ini adalah orang yang memvideokan tanpa izin daripada Kadis Pertanian tersebut. Tapi kalau misalnya saya melihat dari sudut pandang hukum bahwa jika hal demikian tidak ada izin untuk memvideokan permufakatan jahat, maka saya pikir semua intelijen harus dilaporkan bahwa intelijen itu tidak pernah dia minta izin kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Tapi itu seperti yang cerita daripada klien saya, apa tujuan saudara memvideokan itu? Dia menyatakan itu adalah bukti. Nanti suatu ketika saya melaporkan itu ke pihak yang berwajib bahwa terjadinya ada jual beli di Kumbang Hasundutan. Namun sebelum niat itu terjadi sudah viral dibuat oleh, kita tidak tahu siapa yang duluan memviralkan itu, kita tidak tahu. Tapi dengan adanya video viral tersebut, maka pihak dari Dinas Pertanian telah juga melaporkan hal itu ke Polres Kumbang Hasundutan. Cuman dari sudut pandang hukum menurut saya bahwa laporan terhadap klien saya ini adalah bunuh diri. Kenapa saya bilang bunuh diri? Masa orang yang melakukan permufakatan jahat mau melaporkan? Harusnya permufakatan jahat itu harus didiskusikan dengan klien saya. Bagaimana itu terjadinya sampai ada suap menyuap? Itu yang bisa saya jelaskan. Makasih buat Bapak Nababan. Jadi Pak Nababan selaku kuasa hukum Hotman Marbun, apa langkah Bapak selanjutnya untuk melanjutkan masalah ini? Kalau ini kami sudah diskusi dengan klien kami bahwa terhadap laporan tersebut kami akan mendampingi Hotman Marbun kemanapun kami akan dampingi. Terhadap niat daripada Hotman Marbun akan melaporkan juga ini ke pihak yang berwajib. Nanti kami akan laporkan dan nanti kami akan laporkan kepada saudara-saudara pers. Oke lah, oleh pihak Dinas Pertanian sekarang laikkan sebagai pendamping hukumnya si Hotman Marbun, bisa nggak diceritakan kronologis sebenarnya kenapa ada niat Hotman Marbun untuk merekam kejadian tersebut? Apakah dia, karena informasi yang kita dapatkan, dia ingin melihat bagaimana ada kasus-kasus seperti ini, ada gravitasi seperti ini. Nah, itu yang perlu dijelaskan oleh Hotman Marbun supaya publik mengetahui niat dia itu mau merusak atau melakukan penyelamatan dugaan gravitasi ataupun suap. Cerita yang sebenarnya biarlah klien saya yang menjelaskan.
terhadap cerita yang sebenarnya di dalam video itu. Tujuan saya itu tadi untuk masalah merekam di ruangan Dinas Pertanian terkait suap masalah proyek. Yang pertama itu tadi, saya ingin itu saya jadikan alat bukti untuk mengungkap tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi yang dilakukan oknum kepala dinas Humbang Hasundutan. Saya rasa itu tujuan saya yang pertama. Baru yang kedua, ketika dalam viralnya video itu, yang jelas itu di luar dugaan saya, bahwasanya saya tetap bantah itu adalah bukan pemikiran saya ataupun saya sengaja untuk memperhatikan itu. Itu udah jelas oknum-oknum pihak luar. Saya rasa itu aja. Sehingga terjadi ada Saya lihat pernyataan si Junter Marbun dalam hal ini Kadis Pertanian, bahwasanya sebelum itu terjadi rekaman, dia menyebutkan bahwasanya adalah pembahasan tentang pertanian ataupun kelompok tani. Itu yang jelas saya bantah. Itu tidak ada pembahasan hal program pertanian. Yang kita bahas di situ adalah mengenai proyek yang sudah dikasih tunjuk si Junter di lokasi Parlilitan ataupun Nonang Ganjang, dan dia menyebutkan ada pagu kurang lebih 546 sekian juta, sehingga dia menawarkan itu terhadap pemilu Marbun sebesar 15% fee. Jadi pendek cerita, adalah kesepakatan di situ untuk jadinya proyek itu didapatkan si pemilu Marbun 14% dengan diberikannya uang muka 50 juta terhadap Junter Marbun selaku Kadis Pertanian. Dan diterima. ya bukan karena informasi yang kita peroleh dari mereka, kalian mendesak sehingga terjadi ada transaksi itu. Baik, di situ tidak ada masalah pendesakan masalah transaksi proyek. Yang ada di situ hanya sifatnya tawar-menawar. Saya rasa kalau masalah untuk desakan itu sah-sah saja untuk pembelaan dia sebagai oknum yang viral saat ini dugaan korupsi. Nah kemudian lagi setelah kalian Marbun, informasi yang kita peroleh dari dia 2 minggu lagi uang itu dikembalikan, benar nggak? Baik, kalau masalah uang dikembalikan itu bukan urusan saya dan saya tidak tahu. Karena yang proyek yang dijanjikan itu adalah terhadap pemilu Marbun. Dan uang itu langsung si pemilu Marbun yang memberikan terhadap Junter. Dan bukan uang saya. Saya sifatnya hanya saat itu hanya merekam dan mendampingi si pemilu. Saya diajak ke Dinas Pertanian sehingga saya tahu persoalan yang ada di situ, yaitu tadi masalah negosiasi, masalah proyek. Jadi proyek yang dijanjikan itu ada nggak proyek yang dijanjikan Junter Marbun? Masalah proyek itu ada apa tidaknya saya tidak tahu. Itu mungkin yang tahu si pemilu lah antara si sama si Junter. Tapi si Kadis menyampaikan bahwasanya ada kerjaan itu. Yang bilang tadi kan kayak sepertinya terkesan benar kan gitu. Ya. Ada di Onang Parlitan atau di Onang Ganjang. Benar nggak itu yang betul disampaikan dia gitu? Benar, Parlilitan sama di Onang Ganjang. Jadi tinggal milih Parlilitan apa di Onang Ganjang. Bisa disebutkan Dengan Balai pagu, Pertanian. dengan pagu 500 sekian. 546 sekian. Gedung Balai Pertanian ya, Ya, penyuluhan. penyuluhan ya. Ah, Nah, jadi yang saya luruskan di sini dari konferensi pers yang dilakukan oleh saudara Junter Marbun dengan pengacaranya kemarin itu, ada yang saya garis bawahi di situ bahwa dikembalikannya uang tersebut karena bahwa proyek yang akan dilakukan tidak ada. Berarti ada niat. Saya lihat di situ tidak ada proyek yang dijanjikannya, makanya dikembalikan. Itu saya lihat di konferensi persnya. Kalau tidak ada dikembalikan berarti ada niat. Hanya itu saja. ya. Jadi kalau ada bantahan dia masalah kenapa saya terima uang itu sesuai yang saya baca di
di media sesuai keterangannya bahwasanya uang yang itu saya terima katanya biar orang ini pulang, itu saya rasa tidak benar. Karena Kita kalian berpikir sudah mendesak gitu. ya, kita berpikir logika saja. Nggak mungkin hanya untuk memulangkan kami dari ruangan itu biar dia terima uang. Ya bisa saja, itu kan hak dia mengeluarkan saya sama si pemilu dari kantornya, bukan karena saya terima uangnya dulu biar orang ini pulang. Oh, saya rasa itu tidak benar. Mulai percayalah Pak Pengadilan. Biar dia yang membuka bahwa di Kumbang Hasundutan itu ada tawar-menawar tentang si proyek itu, yang selama ini dikatakan bahwa Kumbang Hasundutan adalah zero fee proyek. Jadi sedikit Pak kuasa hukum menambah tadi apa yang disampaikan rekan kami Pak Simbolon. Bisa nggak kira-kira kami ketahui Pak pengacara, apa kira-kira persiapan-persiapan daripada pihak Bapak dalam hal menghadapi upaya hukum yang diajukan oleh dalam hal ini objek dalam video dugaan suap di proyek. Artinya seperti apa persiapan kita? Saya juga dari sudut pandang hukum, kebetulan kita juga sama-sama belajar hukum. Ada filosofi hukum bahwa permukaan jahat itu tidak boleh dilaporkan. Bagaimana mungkin kita dalam main judi, kita akan melaporkan kawan kita yang sama-sama main judi. Jadi menurut, makanya saya bilang dari tadi bahwa perlakuan daripada Dinas Pertanian atau dengan Junter Kadis Pertanian ini adalah perlakuan yang sangat konyol. Saya tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal dia punya penasihat hukum. Bahwa kalau dari kita sebagai pendamping dari Bapak Hotman Marbun ini, kita sudah siap dari semuanya kita sudah siap. Mau kita laporkan pun sampai ke Jakarta, seperti rencana Pak Hotman juga akan membawa ini ke Jakarta, dia sudah siap ke KPK. Segala sesuatu yang terjadi suap menyuap di dinas itu. Ya. Kita mau pernyataan sedikit dari saudara Hotman. Apakah saudara Hotman siap menjadi justice collaboration di dalam kasus ini? Baik, kalau masalah untuk itu saya jelas siap Siap membongkar ya. siap membongkar. Nah, negara kita juga melindungi, lebih tegaknya hukum. Negara kita juga melindungi orang yang mau jadi Ya.